Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 8 Januari 2023, di mana kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, hari ini Engkau menampakkan Putra-Mu kepada para bangsa dengan bimbingan bintang. Kami pun mengenal Engkau dengan iman, dan kami mohon semoga kami kelak dapat memandang wajah-Mu dalam kemuliaan kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus ini seorang pengembara. Yusuf dalam tata jiwa kembali dari Nazaret ke Bethlehem. Rupanya Nazaret tempat Yusuf mendapatkan pekerjaan. Maka kemudian Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem, dan ternyata Maria melahirkan di sekitaran terminal kandang Bethlehem, di mana ternak-ternak ditambatkan. Maka di sana ada yang disebut dengan palungan, yaitu tempat di mana bayi binatang ditaruh di sana supaya tidak kedinginan, terutama pada musim dingin. Maka dalam liturgi, dalam perayaan, dalam Alkitab
kita melihat bagaimana kehadiran Yesus di dunia ini merupakan gambaran solidaritas Allah kepada manusia, Allah yang menjadi manusia. Dan mewartakan diri melalui pertama, situasi sederhana. Tidak melahirkan di rumah penginapan, tetapi di sebuah terminal di kandang Bethlehem. Pertama, tentu orang-orang yang datang lalu lalang di terminal itulah yang pertama kali melihat kehadiran Yesus. Lalu kemudian para gembala dari padang Efrata itu datang mencari Yesus. Digambarkan di dalam Injil, mereka mendengar kabar dari malaikat. Sesudah itu, Yesus tentu tidak tinggal di sana saja, tidak di kandang di tempat terminal itu, tetapi Yesus mencari tempat di mana rumahnya kita tidak tahu, tetapi bahwa terminal itu hanyalah merupakan tempat persinggahan. Tentu Yusuf dan Maria mencari tempat yang lebih baik untuk hidup mereka. Gambaran para gembala yaitu mereka mewakili orang-orang Israel, orang Yahudi. Dan kini Yesus bukan hanya dimiliki orang Yahudi, tetapi dimiliki oleh seluruh bangsa. Karena itu ditampilkan dalam Injil, khususnya Matius ini seorang yang disebut magi, ahli bintang. Dan ahli bintang itu diperkirakan dari kelompok Babilonia dan Persia. Karena mereka memang boleh katakan pandai melihat bintang. Memang kalau kita pergi ke sana, ke tempat ada padang gurun itu, seolah-olah langit itu dekat sekali, seperti di atas langit-langit. Kalau kita lihat itu. Mereka tentu sebagai ahli bintang melihat warna-warni, kerlap-kerlip bintang, maknanya dan sebagainya. Sama seperti kalau kita melihat dari alam semesta itu, yang Scorpio, Sagittarius, Taurus dan sebagainya. Dan mereka mengerti tentang bintang-bintang itu. Maka mereka bertanya dan mencari tentang bintang itu. Dan yang unik adalah mereka tidak saling kenal, tetapi mereka mencari dan bertemu di sebuah tempat. Sama seperti kalau kita menonton gerhana di perbukitan di tempat yang datar, tapi tinggi dari ketinggian bisa kelihatan. Langit bisa kita lihat seluruhnya. Rupanya mereka meneropong, bertemu satu sama lain, dan mereka merasa ada seorang yang memang kita harus ketemu, yaitu ternyata Yesus. Tetapi karena mereka tidak mengetahui tepat, maka mereka bertanya kepada Herodes tadi sebagai pemimpin daerah itu. Nah, dari sini ada dua sikap kepemimpinan. Satu, pemimpinnya rendah hati, yaitu raja dari Majus ini, di mana mereka akan datang, karena itu mereka membawa persembahan, dan yang digambarkan di dalam Injil, mereka membawa kemenyan, ya, dan mur serta emas. Mereka kita kenal sebagai orang yang bernama Gaspar, Baltasar, Melkior. Dalam situasi itu tentu Yesus sudah tidak tinggal di kandang lagi. Maka pertanyaan kepada Herodes logis secara manusia, karena memang tidak tahu, belum ada seperti sekarang, ya. Dengan lewat satelit kita bisa mengetahuinya. Tiga pemimpin yang digambarkan tadi adalah pemimpin bijaksana yang tahu di mana dia berdiri, di mana dia duduk, di mana dia harus menyembah. Tetapi yang satu lagi dengan kelicikan. Nah, di sini kita perlu belajar. Bila kita naik daun, bila kita jadi pemimpin, janganlah hidup ini pongah, mentang-mentang sedang berkuasa. Tetapi memang bahasanya bahasa politis.
Dia mengatakan apa? Herodes mengatakan kepada 3 raja itu, tolong ya, sorry ya, kalau nanti kamu sudah ketemu, datanglah ke sini, beritahukan di mana dia ada, karena aku pun akan datang menyembahnya. Itu kata-kata gombal, janji palsu, omong doang. Dan kadang-kadang kita sering ngomong seperti itu, asbun, yang mengelabui orang, menipu orang dengan cara kita. Karena itu ketika mereka menangkap ketidakberesan dari Herodes, mereka tidak kembali. Nah, saudaraku terkasih, apa makna dari bacaan yang ditulis oleh Matius ini? Pertama, yang disampaikan oleh Matius adalah Yesus adalah raja di raja. Bukan hanya Raja Israel, tetapi Raja seluruh dunia, maka diwakilkan oleh para majus. Kedua, Yusuf dan Maria adalah seorang peregrin, pengembara. Dan dalam kepengembaraannya itu, mereka sebagai kepala keluarga ingin membahagiakan keluarga, yaitu keluarga yang disebut keluarga Nazaret, Yesus, Maria, Yosef. Ketiga, Yesus menerima semua orang, segala lapisan mulai dari yang kecil sampai pun yang besar. Keempat, kita belajar dalam memimpin supaya kita menjadi pemimpin yang bijaksana, bukan pandai omong. Apalagi pada zaman sekarang youtuber itu omong banyak sekali, tapi tidak buat apa-apa. Ya. Maka dalam medsos itu ada orang yang betul dengan polos dan jujur menerangkan apa yang ada juga orang yang berbahasa basi untuk hanya apa? Popularitas. Nah, Herodes ingin menjadi populer karena kata-katanya mau menyembah Yesus. Tetapi Herodes tidak cocok dengan 3 raja ini. Itu Baltasar, Melkior, dan Gaspar, yang polos dan tulus hati. Maka di dalam kehidupan ini, bila air dengan minyak itu tidak bisa bertemu sampai kapanpun. Karena itu para majus itu tidak cocok dengan Herodes yang gombal. Mereka tinggalkan. Nah, lalu kemana kita? Mari kita mengikuti tata cara, tata pandang, hati para majus ini, yang polos, tulus melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka melaksanakannya dengan segala ketulusan dan kepolosan hati. Selamat merayakan Hari Raya Epifani, dan bagi gereja Ortodoks, selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati.